Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi SMA kelas 12 yaitu mengenai integral ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa agar apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya baik. Di materi integral ini tentu ada materi prasyarat ataupun materi yang harus kalian kuasai agar materi ini bisa kalian pahami dengan baik, yaitu di materi kelas 11 ya, yaitu mengenai konsep diferensial ya. Jadi rumus saya ulang sedikit ya. Ini ketika saya ulang mengenai konsep diferensial atau turunan ya. Jadi ini adalah materi yang sebenarnya harus kalian kuasai sebelum pelajari integral ya. Jadi sedikit saya bahas saja rumus daripada diferensial atau turunan. Jika ada suatu fungsi x ya, suatu fungsi x pangkat n diturunkan terhadap x ya, d per dx x pangkat n. Jadi ini artinya variabel x ya, pangkatnya n, dia diturunkan terhadap x, maka hasilnya adalah n-nya dia turun ya, pangkatnya turun ke bawah, jadi n kali x, n-nya berturun satuan ya. Jadi inilah konsep daripada diferensial ya. Jadi d per dx x pangkat n sama dengan n pangkatnya itu turun ke bawah, n dikali x pangkat n min 1. Jadi misalkan saya ingin menurunkan, misalkan contoh, saya berikan contoh, misalkan saya ingin menurunkan variabel atau fungsi daripada x kuadrat ya, maka dia diturunkan terhadap x ya. Maka berdasarkan rumus tadi berarti pangkatnya di sini 2 ya. Pangkat 2 ini dia turun ke bawah. Berarti 2 kali x ya. Jadi ini variabel x ya, bukan kali, tapi x, variabel x. 2 x pangkatnya turun satu satuan atau 1 derajat, 2 min 1. Sehingga hasil daripada turunan x kuadrat adalah 2x, 2 dikurangi 1 itu 1 kan ya. Jadi 2x pangkat 1, 2x pangkat 1, jadi bisa kita tulis dengan 2x ya. Jadi diferensial daripada x kuadrat itu hasilnya adalah 2x ya, seperti itu. Misalkan saya punya soal lain, misalkan kita ingin menurunkan fungsi 2x pangkat 3 misalkan ya, 2x pangkat 3 ya. Jadi konsepnya sama ya. Nah, kalau misalkan ada konstanta seperti ini 2 ini dikatakan dengan koefisien ya, koefisien. Jadi kalau misalkan ada koefisien ini bisa kita keluarkan terlebih dahulu koefisiennya, lalu kita hitung di turunan daripada x pangkat 3 ya. Jadi karena 2 ini dia termasuk koefisien, jadi bisa kita pisahkan terlebih dahulu. 2 dikali dx x pangkat 3. Nah, ini seperti yang di atas tadi, kita mengerjakan 2-nya. Kita biarkan dulu ya, 2 dikali dengan, kita turunkan dulu fungsi yang ini x pangkat 3. Tadi konsepnya pangkatnya dia turun ke bawah, berarti 3x pangkatnya turun satu satuan ya. Jadi 3 dikurangi 1 gitu kan, maka 2 dikali 3x pangkat 2, sehingga kita kalikan 2 dikali 3 hasilnya 6, maka hasilnya 6x kuadrat. Nah, jadi seperti itu ya cara menurunkan suatu fungsi. Nah, jadi ini itu dia
variabel ya. Jadi dia variabelnya itu di sini dia tidak harus x ya. Jadi variabelnya itu dia tidak harus x. Kita jangan terpaku dengan variabel x. Jadi rumus yang di sini ya. Rumus yang di sini ini x ini dia tidak mesti harus x ya. Jika misalkan saya ganti dengan variabel y, misalkan variabelnya y. Jadi misalkan ada suatu fungsi y pangkat n. Maka berarti diturunkannya bukan terhadap x lagi tetapi terhadap y. D y ya. Maka n y n dikali y n min 1 ya. Jadi sekali lagi rumus ini dia tidak harus variabelnya dia x, bisa saja misalkan dia memiliki variabel lain. Tapi kalau misalkan dia variabelnya y, berarti dia diturunkan terhadap y bukan terhadap x. Ya, misalkan ada 2y pangkat 4 ya. Berapa turunannya? Berarti dia diturunkan terhadap y ya. Kalau tadi terhadap x karena dia fungsinya itu x, kalau yang ini karena dia fungsinya y, maka dia diturunkan terhadap y ya. Maka sama saja kan rumusnya, pangkatnya ini turun ke bawah ya, pangkatnya turun ke bawah. Jadi ini 2 bisa kita taruh dulu di luar ya. 2 kita turunkan berarti fungsi y pangkat 4-nya kan ya, kita turunkan fungsi y pangkat 4-nya. 2-nya kita taruh dulu, simpan dulu. 2 dikali y pangkat 4 kita turunkan. 4 nih, ini pangkatnya turun ke bawah kan. Jadi 4 y pangkatnya berturun 1 derajat. Dari 4 turun 1 berarti 3 ya. Lalu tinggal kita kalikan. 2 ini dikali dengan 4 hasilnya 8 y pangkat 3 ya. Jadi itulah konsep dasar dari turunan atau diferensial. Nah, yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengenai integral ya. Jadi sebenarnya integral itu adalah kebalikan daripada turunan ya, kebalikan daripada turunan ya. Jadi integral ya, integral. Jadi kalau kita sudah paham konsep dasar dari diferensial ataupun turunan, maka itu akan memudahkan kita untuk memahami materi integral ini ya. Jadi secara umum integral ini sebenarnya terbagi menjadi 2 ya, menjadi 2 bagian ya. Jadi ada integral tak tentu ya. Dan yang kedua itu ada integral tentu atau integral tertentu. Integral tak tentu maupun integral tentu ini sebenarnya rumusnya hampir sama ya, konsepnya hampir sama, cuman ada sedikit perbedaan ya. Pada integral tak tentu ya, itu rumusnya adalah integral. Jadi ini lambang integral ya. Jadi lambang integral seperti ini ya. So, kita lihat di buku ya, lambang integral ini. Ya, jadi seperti ini ya lambang integral ya. Jadi lambang integral seperti ini ya, bisa kalian lihat, perhatikan. Jadi kalau kalian ingin menulis integral, jadi seperti ini ya nulisnya ya. Jadi rumusnya itu integral adalah integral rumusnya jika ada fungsi x pangkat n ya, dx ya. Karena dia variabelnya x ya, pangkatnya n, maka d-nya terhadap x ya. Tapi kalau misalkan variabel y ya, berarti di sini bukan dx tapi dy ya. Jadi rumus dari integral tentu tak tentu itu adalah jika kita ingin mengintegralkan x pangkat n dx, itu rumusnya adalah 1 per n plus 1 x pangkat n ditambah 1 plus c ya. Ini adalah rumus untuk integral tak tentu ya. Jadi kebalikan dari diferensial atau turunan tadi, kalau misalkan kita ingin menurunkan suatu fungsi, maka pangkatnya itu dia berkurang 1 kan, pangkatnya berkurang 1. Tetapi kalau dalam integral ini
dia pangkatnya bertambah 1 ya. Tadinya X pangkat N, maka N ini pangkat ya. Dia pangkatnya bertambah 1 kan, jadi N tambah 1. Seper penjumlahan dari pangkat plus 1 tadi kan, seper N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C ya. Ini adalah rumus integral tertentu. Ada di ujungnya itu ada tambahan plus C. C ini adalah konstanta ya, besaran sembarang konstanta. Ya. Ini untuk integral tertentu. Tetapi dalam integral tertentu atau integral tentu ini hampir sama rumusnya, cuman perbedaannya adalah ada pada ini. Jadi kalau dalam integral tentu dia ada batas bawah. Jadi batas bawahnya misalkan kita oleh lambang A misalkan A, B. Ya. Jadi secara umum, secara perhitungan nanti konsepnya sama, cuman ada sedikit perbedaannya. Ya. Jadi dalam integral tentu, integral sama ini lambangnya kan, dari batas bawah sampai batas atas. Misalkan X pangkat N, kita ingin mengintegralkan fungsi dari X pangkat N dx. Ya. Maka hampir sama gitu kan rumus awalnya. Berarti 1 per pangkatnya bertambah 1 kan, N plus 1 X pangkat plus 1 ya. Cuman di integral tentu ini kita evaluasi ya dari batas bawah sampai batas atas. Ya itu aja perbedaannya ya. Jadi sekali lagi, kalau integral tak tentu ya, dia tidak ada batas bawah, tidak ada batas atas, dan ujungnya dia ditambahkan dengan konstanta sembarang plus C ya. Nanti dia hasil akhirnya, kalau dalam soal nanti hasil akhirnya dari dia masih dalam bentuk variabel yang mengandung variabel X dan variabel konstanta dan konstanta maksudnya. Tetapi kalau dalam integral tentu dia ada batas bawah, ada batas atas ya, ada batas bawah, batas atas, dan ujungnya dia tidak ada plus C-nya, tetapi kita evaluasi dari batas bawah sampai batas atas ya. Nanti kita kurangi batas atas dikurangi dengan batas bawah, dan nanti kalau dalam kita masuk ke soal ya, nanti hasil akhirnya kalau integral tentu ini dia pasti dalam berupa bilangan, berupa angka ya, baik itu 0 positif ataupun negatif, baik itu pecahan ataupun bukan pecahan ya. Jadi itu perbedaan dari integral tak tentu maupun integral tentu. Secara konsep sebenarnya sama ya, sama. Nanti kita lebih jelasnya contoh ya. Kita masuk ke contoh soal saja ya. Jadi ini harus kalian pahami dulu konsep-konsep daripada integral. Nah, coba sekarang kita akan masuk ke contoh ya, agar lebih perjelas apa yang itu sudah saya jelaskan. Jadi misalkan di sini saya ingin menghitung integral ya, saya ingin menghitung integral x kuadrat dx ya. Saya ingin menghitung integral x kuadrat dx ya. Karena di sini variabelnya x ya, maka dia diintegralkan terhadap dx ya, dx. Karena di sini x berarti di sini juga x ya. Jadi ini artinya integral x kuadrat dx. Nah, soal ini dia termasuk integral tentu atau integral tak tentu? Dia termasuk ke dalam integral tak tentu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki batas ya kan. Batas bawah tidak ada, batas atas tidak ada ya kan. Berarti soal ini dia termasuk ke dalam integral tak tentu ya. Maka nanti hasil akhirnya pasti ada plus C-nya atau plus konstanta, dan pasti dia masih dalam berbentuk variabel. Nah, coba kita kerjakan seperti apa cara mengerjakannya. Ya, kita lihat rumus tadi ya kan. Rumus tadi seper pangkatnya ditambah 1. Ini pangkatnya berapa? 2. 2 ditambah 1 berapa? 2 tambah 1 X ya. Lihat pangkatnya tambah 1, pangkatnya tambah 1, 2 tambah 1 plus C. Jangan lupa kalau integral tak tentu dia ada plus C-nya, plus konstanta ya. Maka 1 per 2 tambah 1 berapa? 3. 1 per 3 X pangkat 3 plus C. Nah, ini adalah sudah hasil akhir ya. Ini sudah hasil akhir. Jadi hasil akhirnya 1/3 X 1/3 X pangkat 3 plus C. Ini sudah hasil akhir. Jadi dia hasil akhirnya dalam bentuk variabel, masih dalam variabel X, dan ditambah dengan suatu besaran konstanta sembarang. Misalkan saya kasih contoh soal lain.
Sekarang kita ingin menghitung integral dari 4x pangkat 3 dx ya. Saya ingin menghitung integral dari 4x pangkat 3 dx ya. Nah, di sini karena ada koefisien 4 ya, ada koefisien 4, maka 4 ini bisa kita keluarkan terlebih dahulu. Sama dengan ketika kita mengerjakan konsep di diferensial ya. Jadi ada 4 ini merupakan koefisien ya. Jadi agar lebih mudah 4 ini kita keluarkan dari integral tadi ya. 4-nya kita keluarkan, maka kita menghitung terlebih dahulu integral dari x pangkat 3 dx ya. Jadi 4-nya kita